Audio Jungle. Ucapan selamat datang. Selamat malam jemaat Tuhan, jemaat yang berada di rumah masing-masing. Mari masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Pemberita firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Nana. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan sedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Ketahuilah bahwa satu hal yang akan membuat kita tenang tenteram adalah dengan menghadap Tuhan, serta menantikan kehadirannya. Umat Tuhan, silakan berdiri dan memuliakan Dia. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Dia besar, kasih-Nya diberikan putranya, oleh darahnya Allah dan manusia. Oh kasih mulia, tiada bandingannya. Oh kasih semuanya di sorga terdengar. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Jadi balai dan tandanya, agung dan kasih-Nya, kasih-Nya pasti datang menebus manusia. Oh kasih Allah mulia,
kasih selamanya di surga terdengar. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, marilah kita mulai ibadah malam akhir tahun 2020 pada malam hari ini dalam sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Markus pasal 1 ayatnya yang kedua menjadi nas pembimbing kita di dalam ibadah ini dan mengatakan demikian bagi kita sekalian. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku, mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Walau samudra tingginya dan langit biru kampasnya, kakiku panjang lebarnya, menulis kasih mulia. Samudra luas yang kering, melukis kasihnya. Langit pun kecil menjadi kanvasnya. Oh kasih mulia, tiada akhirnya. Oh kasih semuanya di surga terdengar. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. Ucapan syukur dan doa. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tetaplah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa takkan Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab
sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana di dalamnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelumnya kembali saya mengajak Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan untuk bersama-sama menyiapkan bahan bacaannya. Mari kita membuka Alkitab kita dan lihatlah di dalam Perjanjian Lama 1 Tawarik pasal 28 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Jika kita sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Dan marilah kita masuk di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk seraya mengucap syukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang 1 tahun perjalanan hidup kami, baik bersama dengan kehidupan keluarga kami, di tengah pekerjaan, pelayanan, dan di mana saja kami boleh berada. Tetapi biarlah firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan yang akan diberitakan kepada kami, dan akan bersama-sama kami renungkan, akan sungguh menyempurnakan perenungan kami di penghujung tahun 2020 ini. Sehingga kami dapat menggali makna dan kami dapat mendapatkan sebuah perjalanan hidup yang begitu penting bersama-Mu ya Tuhan dalam 1 tahun perjalanan hidup kami di tahun 2020 ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Tawarik pasal 28 ayatnya yang ke-20 sampai 21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintah-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Putra Roh Kudus sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, Shalom dan selamat malam bagi kita sekalian yang berada di rumah masing-masing saat ini dan juga tengah mengikuti bersama-sama ibadah malam akhir tahun pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, di malam akhir tahun, di penghujung tahun, memang tentunya kita semua boleh bersuka cita dan boleh bergembira. Mengapa demikian? Karena di penghujung tahun kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang dimana kita punya pemahaman bahwa apa yang sudah terjadi tidak akan bisa lagi diulang. Oleh sebab itu di penghujung tahun, di malam akhir tahun, memang
Kita bisa lihat ada begitu banyak acara-acara yang dipersiapkan oleh setiap orang, bahkan juga dengan kehidupan keluarga masing-masing, untuk juga bersama-sama bergembira karena sudah melewati tahun-tahun yang sudah dijalani. Tetapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, perlu kita juga bersama-sama pahami bahwa malam akhir tahun atau di penghujung tahun itu juga bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana saya bisa melewati tahun-tahun yang berjalan. Dan saya merayakannya dengan penuh gegap gempita dan merayakannya dengan penuh segala sesuatu yang penuh dengan kemeriahan di dalamnya. Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bahwa di malam akhir tahun, di penghujung tahun itu menjadi bagian yang tepat untuk kita bersama-sama sebenarnya untuk merenungkan dan merefleksikan bahwa dalam satu tahun itu apa yang sudah saya perbuat, apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah isi berikan dalam hidup saya. Dan tentunya itu dikaitkan dengan apakah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, ataukah semuanya itu hanyalah berbuah pelanggaran dan dosa-dosa semata. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan pada ibadah malam akhir tahun saat ini, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Diambil dari 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 sampai 21. Pada ayat yang ke-20 dan 21 ini merupakan bagian kecil sebenarnya dari sebuah cerita yang panjang bahwa Daud akan mempercayakan Salomo untuk membangun bait Allah. Mengapa Daud tidak bisa membangun bait Allah? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Allah tidak berkenan. Mengapa demikian? Karena tangan Daud sudah penuh dengan darah. Kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab, itu terkait dengan pembunuhan Uria, suami dari Batseba. Oleh sebab itu, karena Daud tangannya penuh dengan darah, maka Allah tidak berkenan, maka Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait suci ini. Oleh sebab itu ia melimpahkannya kepada dan mempercayakannya kepada Salomo. Tapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mari kita perhatikan di sini bahwa keadaan Salomo pada saat itu sebenarnya dalam keadaan yang tidak siap. Mengapa demikian? Karena Salomo masih muda, relatif masih hijau, belum punya banyak pengalaman. Berbicara tentang strategi perang, berbicara tentang strategi membangun, berbicara tentang bagaimana memajukan kerajaan. Tentunya Salomo masih dinilai hijau, belum cakap dan belum memiliki banyak hal yang menjadi modal sebagai seorang raja. Tetapi menarik Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan bahwa Daud mendorong Salomo untuk Salomo meneruskan, melanjutkan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Bahwa bait suci Allah ini harus dibangun di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun situasinya,
bahwa bait suci Allah ini harus terus dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mari kita menelisik perasaan atau keadaan hati dari Daud. Tentunya kita akan menerka atau kita akan menebak bahwa tentunya Daud sebagai seorang raja pasti menyimpan kesedihan. Mengapa demikian? Karena bukan dirinya lah yang ditunjuk oleh Allah membangun bait suci Allah ini. Ada kekecewaan Bapak Ibu pasti. Bahkan bisa saja berujung kepada menyalahkan baik diri sendiri atau juga bisa saja menyalahkan pihak-pihak yang lain. Kenapa bukan saya? Harusnya saya. Karena saya adalah raja. Saya yang punya kewenangan, saya yang punya jabatan, saya yang punya kuasa. Bisa saja kan Bapak Ibu? Daud terjerumus dalam situasi kondisi seperti itu. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, Daud tidak memperlihatkan keadaan seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa saja normalnya manusia, saya dan Bapak Ibu tentu ada kekecewaan. Tentu ada perasaan tidak bisa menerima keadaan kalau bukan saya yang melakukannya. Karena di situ pasti akan lahir kebanggaan. Bait suci ini berdiri karena di dalamnya saya punya peranan yang sangat besar. Tetapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, Allah memang tidak berkenan. Allah memutuskan bahwa Daud tidak bisa membangun bait suci Allah. Apa yang terjadi? Inilah kita lihat. Bahwa Daud pada ayatnya yang ke-20. Kemudian Daud berkata kepada Salomo. Perkataan Salomo ini bukanlah perkataan yang negatif. Bukanlah perkataan yang menghancurkan atau perkataan yang di dalamnya itu menolak Salomo. Tapi perkataan Daud ini adalah Bapak Ibu adalah perkataan yang positif. Perkataan yang mendorong Daud, mendorong Salomo supaya Salomo tetap maju. Maka dikatakan Daud kepada Salomo, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, lakukanlah itu, jangan takut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau dan selanjutnya. Nah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ketika kita juga berada di penghujung tahun, secara khusus di tahun 2020 ini, maka ini juga berbicara kepada kita Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bahwa di dalamnya itu apakah sudah ada sebenarnya kita punya kerelaan untuk mengaku bahwa dalam 1 tahun perjalanan hidup saya, bahwa ternyata hidup saya ini tidak ada apa-apanya di dalam melakukan kehendak Tuhan. Hidup saya ini belum bisa memberikan makna, hidup saya ini belum bisa memberikan arti, hidup saya ini belum bisa memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi setiap orang yang ada di sekitar saya. Apakah kita punya kerelaan untuk mengaku itu? Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Kalau Daud punya, dia rela. Walaupun sebenarnya dia seorang raja, siapa yang tidak kenal Daud? Seorang tokoh fenomenal dalam perjanjian lama. Seorang tokoh yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain pada saat itu. Seorang Daud yang adalah kiprahnya sangat dikenal oleh para pembesar-pembesar kerajaan. Tapi pada titik ini Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ia tahu bahwa
kehendak Tuhan itu di atas segala-galanya, maka ia mengakui bahwa saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Saya tidak kuat. Saya tidak bisa. Artinya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Di penghujung tahun ini apakah kita mau menyatakan kerelaan kita bahwa ya Tuhan, dalam 1 tahun perjalanan hidup ini memang saya tidak banyak bisa melakukan kehendak-Mu. Di 1 tahun perjalanan hidup ini ya Tuhan, memang saya tidak bisa menyenangkan hati-Mu. Di 1 tahun perjalanan hidup saya ini ya Tuhan, memang hidup saya seringkali berbelok dari perintah-perintah-Mu. Apakah kita punya kerelaan itu? Ataukah kita lebih memilih untuk menyimpan rapat-rapat pengakuan itu karena kita merasa bahwa diri kita besar, diri kita mampu, diri kita punya nama baik, maka menurut kita, menurut saya dan Bapak Ibu, kita akan simpan rapat-rapat itu. Dan akhirnya kita ada di dalam gegap gempita, kita ada di dalam kemeriahan di penghujung tahun yang semu kembali. Tidak ada rasa, tidak ada makna, dan tidak ada arti sebenarnya di penghujung tahun ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan Daud ini mendorong kita sebenarnya untuk kita mau penuh dengan kerelaan, mengaku bahwa memang dalam 1 tahun ini ada begitu banyak hal yang kita tidak bisa buat. Di 1 tahun ini ada begitu banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Dan kita harus buka itu. Seperti ketika Daud, Bapak Ibu, di dalam percakapannya dengan Salomo, dia membuka itu. Jujur, apa adanya. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Sehingga Salomo pun melihat bahwa memang ini adalah kehendak Allah, ini adalah keputusan Allah yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita pindah kepada sosok Salomo. Salomo yang menerima amanat, Salomo yang menerima perintah untuk melanjutkan bait suci Allah ini, tentunya ini menjadi persoalan. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa ternyata Salomo dalam situasi kondisi yang belum siap. Mengapa saya katakan belum siap? Masih hijau, masih muda, belum punya banyak modal, belum punya banyak segala sesuatu yang akan ia pergunakan di dalam membangun bait suci Allah, baik strategi, baik pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi disinilah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua apa yang menjadi berat, semua apa yang menjadi susah, walaupun tertati-tati, walaupun sedikit demi sedikit, Tuhan pasti tolong. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Masih hijau, masih muda, belum punya banyak pengalaman, belum punya banyak pengetahuan, belum punya strategi bagaimana membangun bait suci Allah, belum lagi ia akan bergesekan dengan para sukarelawan atau rombongan imam, para Lewi yang lainnya dan segala macam, berbeda pendapat dan lain segala macam. Ini menarik Bapak Ibu. Tetapi disinilah kita belajar. Belajarnya adalah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bahwa ketika kita semua mengandalkan Tuhan, walaupun di sana ada begitu banyak ketakutan, walaupun di sana ada begitu banyak kekhawatiran, walaupun di sana
Ada begitu banyak ketidaktahuan kita. Tapi kita percaya Tuhan pasti campur tangan. Siapa yang tahu Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan apa yang terjadi dengan hidup kita di tahun 2021 nanti? Siapakah yang bisa memastikan, siapakah yang bisa menjamin di tahun 2020 hidup saya seperti ini, pekerjaan saya seperti ini, suami saya seperti ini, istri saya seperti ini, anak-anak saya seperti ini, pelayanan saya seperti ini. Cita-cita saya seperti ini, harapan saya seperti ini. Di mana kepastiannya kita bisa dapat Bapak Ibu? Apakah dari dunia ini? Tidak. Dunia ini tidak dapat memastikan jalan-jalan hidup kita selanjutnya. Tetapi yang dapat memastikan dan menjamin kehidupan kita adalah Bapak Ibu sekalian, saya dan Bapak Ibu hidup bersama dengan Tuhan. Maka segala sesuatu kita akan dapat lewati bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi makna yang penting Bapak Ibu sekalian di penghujung tahun ini. Bahkan juga di dalam masa-masa situasi kondisi pandemi virus corona COVID-19 ini. Di mana kita semua Bapak Ibu sekalian harus menerima dengan lapang dada kenyataan yang terjadi bahwa ada pola hidup yang baru yang harus kita lakukan. Bahkan itu juga berdampak dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja. Dan juga itu terjadi dalam ibadah saat ini. Di mana Bapak Ibu ada di rumah, saya selaku pendeta dan juga majelis dan seluruh petugas yang membantu ada di gereja. Terpisah oleh jarak, tapi bersatu di dalam iman. Nah Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi sebuah kekhawatiran. Kapan selesai pola hidup seperti ini? Kapan selesai cara hidup seperti ini? Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu pola hidup yang baru. Sehingga ada juga setiap orang yang kita lihat bahwa mereka ada di dalam titik kebosanan. Sehingga akhirnya mereka mengabaikan pola hidup baru itu. Sudah tidak lagi memperdulikan. Padahal Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, keselamatan banyak orang itu yang utama. Bukan hanya keselamatan diri sendiri. Kita menjaga diri, tapi juga kita harus menjaga orang. Karena kata firman Tuhan, kasihilah dirimu seperti bagaimana kita juga dapat mengasihi Allah. Nah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, marilah kita di penghujung tahun ini, di tahun 2020 ini, kita kembali seperti apa yang saya katakan di awal. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita membuat perenungan. Kita membuat sebuah refleksi hidup seperti apa yang kita boleh ambil dari firman Tuhan ini. Bagaimana, apakah sudah ada kerelaan kita mau mengakui segala keterbatasan dan kelemahan kita? Seperti apa yang dicontohkan oleh Daud. Ataukah kita tetap menutup rapat-rapat itu? Kita terus menyimpannya. Sehingga itu terus menjadi batu ganjalan, batu sandungan dalam hidup kita. Sehingga kita sulit menerima perubahan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Karena kita masih menyimpan hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan, kita masih simpan rapat di dalam kehidupan kita. Dan dan tidak ada kerelaan untuk kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, Salomo pun juga mencontohkan kepada kita, jika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Di penghujung tahun ini juga
mari kita bersama-sama menguatkan seluruh kehidupan kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Artinya Bapak Ibu, berjalan bersama dengan Tuhan, ya kita akan pasti menemui kerikil-kerikil yang begitu tajam dan besar. Berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan menemukan badai dan gelombang yang besar. Berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya juga di dalamnya kita akan menemukan hujan yang sangat lebat dan angin yang sangat kuat bertiup. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, Tuhan punya kuasa. Kalau kita berjalan di tengah hujan yang lebat, Tuhan tidak akan pernah hentikan hujan itu. Tuhan akan memberikan kita pelajaran hidup. Walaupun di tengah-tengah hujan yang deras, Tuhan akan memberikan payung yang kuat. Sehingga hujan tetap deras, tapi kita tetap melangkah maju. Karena ada payung yang kuat yang Tuhan berikan. Sama saja dengan ketika juga kita harus menyusuri jalan-jalan hidup kita. Jalan-jalan itu penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang menyayat atau merobek kaki kita. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah menghilangkan batu-batu kerikil itu di tengah-tengah jalan. Tapi ingat, Tuhan punya kuasa. Ia akan memberikan sepatu yang kuat bagi kita Bapak Ibu. Dengan sepatu yang kuat itu kita bisa melangkah terus walaupun berjalan bersama dengan kerikil-kerikil yang tajam tadi. Apa artinya? Artinya kuasa Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang mengandalkannya. Di penghujung tahun ini andalkan Tuhan Bapak Ibu. Mari kita membuat perenungan, berubahlah dalam akal budimu. Dan mari kita menjalani hidup yang baru. Pola iman yang bertumbuh terus terhadap Ia. Sang Mesias, Sang Putra Natal itu. Sehingga kita betul-betul merasakan berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang sulit kita dapat lewati bersama. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, 1 Januari 2021. Semoga kasih karunia Allah tetap menyertai kita semua, menuntun kita semua dalam tahun yang baru ke depannya. Dan damai sejahtera Allah akan terus menghibur kita, baik dalam suka dan duka, baik dalam untung dan malang. Tuhan menolong dan campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya ini. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh.
yang sedih. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dengan seluruh kehidupan orang percaya di segala tempat dan waktu. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dan dengan juga sikap yang baik masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam penghujung tahun 2020 saat ini. Kami dapat berkumpul, beribadah bersama dengan kehidupan keluarga kami masing-masing, walaupun dalam situasi kondisi yang berbeda. Kami beribadah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, dikarenakan masih di dalam masa-masa pandemi virus corona COVID-19. Tetapi kami percaya ini tidak menghilangkan sukacita kami. Semarak akhir tahun tetap ada, sukacita Natal pun tetap senantiasa kami boleh rasakan. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, bersama dengan firman yang diberitakan untuk kami semua, kami boleh belajar bersama-sama ya Tuhan, bahwa di penghujung tahun ini kami membuat sebuah perenungan di dalam dan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami harus menyatakan tekad untuk menyatakan kerelaan kami ya Tuhan dalam sebuah pengakuan bahwa dalam 1 tahun perjalanan yang telah Tuhan sudah nyatakan pelihara di dalam kehidupan kami, bahwa masih banyak kegagalan, masih banyak pelanggaran, masih banyak hal yang seringkali membuat Tuhan marah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu dan anugerah-Mu nyata dan turun dalam kehidupan kami. Engkau menolong kehidupan kami ya Tuhan untuk semua saling bergandengan tangan, saling mengingatkan, bahkan saling terbuka satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Untuk kami dapat menyatakan kerelaan kami bahwa memang dalam 1 tahun perjalanan yang sudah Tuhan nyatakan ini, kami betul-betul merasakan bahwa masih banyak yang harus kami bangun, masih banyak yang harus kami pelajari, masih banyak yang harus kami renungkan hidup bersama dengan Tuhan. Bahkan juga kami juga belajar dengan firman-Mu ya Tuhan dari pengalaman hidup Salomo. Bagaimana ia dipercayakan membangun bait suci Allah, walaupun penuh dengan tantangan di dalamnya. Kami percaya ketika juga kami akan menyusuri tahun yang baru, tahun 2021. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang terjadi di sana. Kami tidak tahu ya Tuhan, dan kami tidak mampu melihat tahun 2021 apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan di mana saja kami boleh berada. Tapi kami mau belajar ya Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Salomo. Mengambil sebuah keputusan melalui sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan pasti menyertai. Oleh sebab itu, kami semua harus tetap kuat dan yakin
sesulitnya kehidupan ini, kami harus tetap optimis. Kami harus tetap punya keyakinan dan punya pengharapan bahwa Tuhan masih ada dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah di penghujung tahun ini. Walaupun juga kami merayakannya bersama dengan kehidupan keluarga kami masing-masing. Bukan hanya sekedar gegap gempita dan juga keramaian yang kami harapkan, tetapi juga di dalamnya adalah kasih penyertaan Tuhan. Ketika kami akan melangkah di tahun 2021, kami melangkah seperti apa yang dilakukan oleh Salomo ya Tuhan. Kami melangkah dengan iman, kami melangkah dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan pasti menyertai kehidupan kami. Tuhan akan pasti menolong kami. Dan Tuhan akan pasti turut campur tangan dalam kehidupan kami. Kami yang hadir dalam ibadah ini ya Tuhan, di penghujung tahun ini datang kepadamu. Kami yang hadir sebagai seorang ayah kepala rumah tangga kembali. Tuhan tolong kami untuk menjadi seorang ayah kepala rumah tangga yang tetap bertanggung jawab, memelihara, mendukung dan membina kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian sebagai seorang ayah. Bahkan juga kami yang hadir sebagai seorang ibu, Tuhan tolong kami untuk menjadi seorang ibu yang ramah, baik hati, penuh kelemah lembutan, melayani suami dan anak-anak. Bahkan juga kami bawa kehidupan anak-anak kami ya Tuhan. Anak-anak kami di dalam masa pekerjaan mereka, Tuhan tolong. Anak-anak kami di dalam masa sekolah mereka, Tuhan tolong, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bahkan jikalau mereka juga sudah bekerja, Tuhan tolong masa pendidikan mereka ya Tuhan, berikan nilai-nilai yang terbaik. Bahkan juga ketika anak-anak kami sudah bekerja, Tuhan juga jauhkan dari segala kecelakaan. Tuhan juga jauhkan dari segala hal yang kami tidak harapkan terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Berikanlah prestasi bagi pekerjaan anak-anak kami ini ya Tuhan. Bahkan juga dalam kehidupan keluarga anak-anak kami, Engkau berkati ya Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua, taat dan berbakti kepada kehidupan orang tua dan keluarga besar. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, secara khusus di dalam masa pandemi virus corona COVID-19 ini. Tuhan memberkati rumah sakit, dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan, TNI, Polri, bahkan aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau tetap memberikan kekuatan, hikmat-Mu ya Tuhan menyertai, sehingga mereka semua ini ya Tuhan saling bersatu untuk bersama-sama memutus mata rantai penularan virus corona COVID-19 yang melanda bangsa dan negara kami saat ini. Kami juga doakan untuk setiap orang-orang yang terpapar virus ini ya Tuhan, sehingga mereka merasakan kesakitan dan kelemahan tubuh, yang sedang dirawat di rumah dan ruang-ruang karantina, mereka terasing dan jauh daripada keluarga. Tuhan temanilah mereka, hiburkanlah mereka semua. Bahkan juga ya Tuhan, Engkau tetap senantiasa menyatakan kuasa-Mu lewat obat-obatan, makanan dan minuman. Hadirkanlah pemulihan dan penyembuhan bagi mereka sekalian ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana kami di penghujung tahun malam hari ini ya Tuhan. Jikalau kami membuat acara, kegiatan bersama dengan kehidupan keluarga kami masing-masing, kiranya kami serahkan semua acara itu dapat berjalan dengan baik dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, dan juga doa permohonan kami kepadamu yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Pengucapan syukur. Pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat yang kelima. Sebelum memberi, mari bernyanyi. Dari fajar pagi hari sampai saat malam gelap, dalam nafas hidup kita Tuhan dianugerahnya. Mari kita ucap syukur dan memuji namanya. Sembahlah Yesus Raja mulia. Kesempatan jemaat memberi ungkapan syukur. Pada masa kelimpahan maupun saat yang berat, kasih Tuhan tersedia bagi kita cukuplah. Mari kita ucap syukur dan memuji namanya. Sembahlah Yesus Raja mulia. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia di rumah dan di rumah tangga kami. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu, Allah yang memberkati umat-Mu. Dengan sukacita dan syukur kami berseru, dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan atas segala kecukupan yang kami miliki. Engkaulah sumbernya. Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami tidak khawatir tentang hari esok. Sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih. Demi nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Silakan duduk. Ringkasan Warta Jemaat Malam Akhir Tahun 31 Desember 2020. Majelis Jemaat GPIB Ephatha Tenggarong mengucapkan selamat beribadah di malam akhir tahun 31 Desember 2020 ini.
Kiranya ibadah syukur ini membawa sukacita bagi kita. Bidang teologi, ibadah tahun baru. Ibadah tahun baru akan ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Fata Tenggarong dimulai pukul 9 WITA. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Jadwal petugas siaran. Ibadah tahun baru pukul 9 WITA. Tanggal 1 Januari 2001. Pelayan firman Pendeta Christian S.L. Taruk Labi. P1 Penatua Ester Upa Randalayu. P2 Diaken Rati Agus Paliling. Demikianlah ringkasan warta jemaat di malam akhir tahun. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat yang akan di-share di WhatsApp. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam kehidupan dan aktivitas di minggu berjalan ini. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah malam akhir tahun 2020 saat ini, dan dengarlah amanat pengutusan ini. Betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita, anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan pergilah dengan damai, akhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya kita sudah dan akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita selamat di tangannya, di naungan kasih-Nya. Tiap hari bagi kita tersedia hal yang baik. Mari kita ucap syukur dan memuji nama-Nya. Sembah Yesus Raja mulia. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami segenap pelayan yang bertugas di ibadah malam
akhir tahun saat ini mengucapkan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya pengharapan dari Tuhan membuat kita tetap optimis menatap dan menjalani tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.